Halo pecinta MotoGP, selamat datang di channel ini yang selalu memberikan Anda berita terbaru dari dunia MotoGP. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan info terbaru seputar MotoGP. Sejak MotoGP Malaysia beberapa waktu lalu akhirnya terungkap bahwa pembalap Italia, Luca Marini akan mengenakan seragam Repsol Honda. Ternyata diskusi antara pihak Marini dan Honda sudah berlangsung sejak MotoGP Indonesia di Mandalika. Kabar ini langsung menjadi pusat perhatian di pedok dan media. Banyak yang terkejut dengan pilihan Marini. Mengapa dia meninggalkan motor terbaik menuju motor yang belum kompetitif? Sementara itu, calon rekan setimnya, Joan Mir, lebih fokus pada sisi fisik Marini. Dengan tinggi badan 184 cm, Marini dianggap sangat tinggi, sementara Honda RC213V dikenal sebagai motor terkecil di grid. Mir sangat penasaran bagaimana Marini akan mengendarai Honda dengan posturnya yang tinggi. Honda RC213V, yang terkenal dengan sifatnya yang menuntut, telah menjadi tantangan bagi banyak pembalap. Bagaimana Marini dengan tinggi badannya akan menyesuaikan gaya berkendaranya dengan motor ini? Penyesuaian ini sangat penting. Pengendalian dan performa motor sangat dipengaruhi oleh seberapa baik pembalap bisa menyatu secara fisik dengan motor. Mir berkomentar, "Saya sudah tidak sabar melihat bagaimana performa Luca di Honda. Anda hanya akan melihat lutut dan sikunya. Dia adalah pembalap yang cerdas dan berpengalaman." Mir juga menambahkan bahwa Marini bukan pembalap yang gegabah. Diharapkan akan ada pengumuman resmi tentang kebergabungan Marini ke Honda di MotoGP Qatar akhir pekan ini. Jadi, apa pendapat Anda tentang langkah besar Luca Marini ini? Apakah ia akan sukses dengan Honda? Tulis komentar Anda di bawah. Tim Repsol Honda dengan duo Marc Marquez dan Joan Mir tengah bersiap untuk tantangan baru di sirkuit Lusail, Qatar. Marc Marquez, sang juara dunia 8 kali, menghadapi trek yang menantang di Qatar. Namun dia tetap optimis. Marquez menyebut pentingnya adaptasi dengan permukaan baru dan layout trek yang berubah. Di sisi lain, Joan Mir, rekan setim Marquez. Dia mengenang hasil baiknya di Qatar dan berharap untuk kembali berprestasi dengan Honda di trek yang sudah diperbaharui ini. Kedua pembalap fokus pada belajar dan mengadaptasi strategi mereka untuk akhir pekan ini. Mereka akan menggunakan setiap kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi trek yang baru. Setelah Qatar, perhatian akan beralih ke Valencia untuk balapan penutupan musim. Ini akan menjadi momen penting bagi tim Repsol Honda dan semua penggemar MotoGP. Pada tahun 2019, Marc Marquez menunjukkan kehebatannya dengan menjadi juara dunia MotoGP, mendominasi sepanjang musim. Namun dari tahun 2020 hingga akhir 2023, Marquez menghadapi banyak kesulitan. Kita semua ingat bagaimana ia berjuang dengan cedera dan hasil yang mengecewakan. Kejutan terjadi saat Marquez meninggalkan tim pabrikan Repsol Honda dan bergabung dengan tim satelit Gresini Racing, mengambil langkah baru dengan mengendarai Ducati. Pertanyaan besarnya adalah, apakah perubahan ini akan membawa Marquez kembali ke puncak? Teman setim Marquez sebelumnya, Jorge Lorenzo, memberikan pandangannya. Lorenzo mengakui bahwa kehadiran Marquez akan membawa keuntungan bagi Ducati. Namun, ia juga menyampaikan kekhawatirannya akan potensi konflik internal dan risiko kebocoran informasi jika Marquez hanya bertahan sebentar di Ducati. Menurut Lorenzo, bergabungnya Marquez dengan Ducati memiliki sisi positif dan negatif. Meski ia ragu Marquez bisa meraih gelar juara dunia lagi, Lorenzo yakin bahwa Marquez pasti akan memenangkan beberapa balapan. Marquez akan menghadapi tantangan besar dengan Ducati Desmo Sedici yang setahun lebih tua di Gresini Racing. Apakah dia akan kembali menjadi juara, atau apakah ini awal dari babak baru dalam karirnya? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten MotoGP. Sampai jumpa di video berikutnya.